Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Firdaus Adiksi, channel yang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas perihal adiksi. Teman-teman, pada masa sekarang ini teknologi internet mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa dikatakan kita sangat sulit lepas dari teknologi ini. Teknologi internet memberikan banyak kemudahan dan keuntungan dalam bidang informasi, pendidikan, interaksi atau hubungan sosial, ekonomi, dan lain-lain. Namun di sisi lain, internet juga mempunyai banyak dampak negatif. Misalkan semakin maraknya kebiasaan phubbing. Phubbing merupakan gabungan dari kata fun dan snubbing. Maksudnya adalah lebih mengutamakan interaksi atau hubungan di dunia maya dibandingkan dengan hubungan atau interaksi di dunia nyata. Selain itu, kejahatan menggunakan internet juga semakin merebak seperti peretasan, cyberbullying atau bully menggunakan teknologi internet, kemudian penipuan, penyebaran informasi hoax. Kemudian dampak negatif yang lain yang akan saya bicarakan pada kesempatan ini adalah adiksi atau kecanduan internet. Pada masa sekarang ini kita cukup sering atau tidak jarang mendengar atau membaca berita terkait adanya anak atau remaja yang mengalami kecanduan atau adiksi internet. Bahkan ada yang sampai melakukan tindakan kejahatan akibat perilaku kecanduannya tersebut. Teman-teman, kemudian apakah definisi atau maksud dari adiksi kecanduan internet? Menurut Kimberly-Young, adiksi internet merupakan perilaku penggunaan internet yang berlebihan, dicirikan dengan adanya kontrol atau pengendalian diri yang buruk dan pikiran yang obsesif atau pikiran yang selalu terfokus atau berulang-ulang pada penggunaan internet, sehingga selalu menggunakan internet secara tidak sehat. Kemudian adiksi atau kecanduan internet secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu adiksi gadget atau kecanduan gawai. Kemudian yang kedua adalah adiksi atau kecanduan internet yang lebih khusus, yang lebih spesifik. Misalkan kecanduan game online, kecanduan judi online, pornografi, kecanduan media sosial, dan lain-lain. Indonesia menduduki peringkat ke-8 dalam hal pengguna internet tertinggi sedunia, dan kelompok pengguna yang tertinggi adalah usia remaja dan dewasa muda. Pada tahun 2021 ini telah dilakukan penelitian pada masa pandemi COVID-19, didapatkan tingkat kejadian adiksi atau kecanduan internet pada remaja di Indonesia sebesar 19,3%. Dan ini cukup tinggi, yang berarti di antara 5 remaja ada 1 remaja yang mengalami adiksi atau kecanduan internet. Ada perbedaan jenis kecanduan atau adiksi internet antara remaja laki-laki dengan remaja perempuan. Pada remaja laki-laki lebih cenderung mengalami adiksi game online, sedangkan pada perempuan lebih cenderung mengalami adiksi media sosial. Mengenai penggunaan media sosial, kita kenal banyak jenis media sosial, di antaranya WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, dan lain-lain. Ada 3 tujuan utama mengapa para remaja bermain media sosial. Tujuan yang pertama adalah untuk mencari pertemanan, tujuan yang kedua untuk mengisi waktu luangnya, kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk mendapatkan informasi. Para remaja perempuan dapat berisiko mengalami adiksi media sosial apabila terdapat perilaku FOMO. FOMO maksudnya adalah fear of missing out. Maksudnya takut akan ketinggalan informasi atau ingin selalu update. Kemudian mengenai game online, terdapat banyak jenis game. Namun yang paling terkenal sekarang ini adalah Mobile Legends dan PUBG. Ada 3 tujuan utama
mengapa para remaja, terutama remaja laki-laki, bermain game online. Yang pertama adalah untuk mendapatkan tantangan atau untuk meningkatkan kompetensi atau kehandalannya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan atau menambah teman. Kemudian yang ketiga untuk memperbaiki suasana perasaan atau sebagai bentuk pengalihan. Kemudian teman-teman, apakah ciri-ciri atau kriteria dari adiksi atau kecanduan internet? Berdasarkan ICD-11 maka ada 3 ciri atau 3 kriteria. Yang pertama adalah adanya kontrol diri yang buruk sehingga menggunakan internet secara berlebihan. Semakin lama semakin meningkat baik waktunya maupun kualitasnya. Kemudian ciri yang kedua adalah bermain internet lebih diprioritaskan dibandingkan yang lain sehingga mengabaikan perawatan diri, mengabaikan kegiatan atau aktivitas lain yang bermanfaat. Kemudian ciri yang ketiga adalah tetap bermain internet meskipun sudah ada dampak negatif atau ada keluhan dari lingkungan sekitar. Kemudian ketiga, perilaku ini begitu kuat dan terus-menerus sehingga menimbulkan dampak buruk baik pada pribadinya, pada keluarga, hubungan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Baik teman-teman, demikianlah video saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Jadi marilah kita bijak dalam menggunakan internet, jangan sampai kita mengalami adiksi atau kecanduan. Burung pelikan, burung cenderawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.